bisa didapat dengan kerja keras. Tapi bagaimana jika ada jalan lain? Jalan yang penuh darah dan tumbal manusia. Inilah rahasia gelap yang jarang terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Di sini kalian akan mendengar kisah-kisah horor yang nyata, cerita yang dikirim langsung oleh para pendengar setia Kang Komeng. Namun, demi menjaga privasi, nama dan lokasi tidak akan pernah disebutkan. Bagi kalian yang ingin berbagi pengalaman mistis, silakan tulis di kolom komentar atau kirim melalui email yang ada di deskripsi video. Sebelum kita memulai, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share sekarang juga. Siapkan hati kalian, inilah cerita malam ini. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk pikuk kota, ada sebuah rumah besar yang berbeda dengan rumah-rumah lainnya. Dindingnya tinggi, pintunya selalu terkunci rapat, dan jendela-jendelanya tertutup kain gelap, seakan menolak sinar matahari yang menyinarinya. Rumah itu milik Pak Surya, seorang pedagang hasil bumi yang tiba-tiba kaya mendadak. Padahal beberapa tahun sebelumnya, ia hanyalah petani biasa yang sering berhutang kepada tetangga. Tetapi sejak 2 tahun terakhir, kehidupannya berubah. Lahan-lahan sawah dan kebunnya banyak yang beralih nama menjadi milik dia. Ia membeli mobil, membangun rumah megah, bahkan kerap menggelar pesta yang mengundang iri tetangganya. Orang-orang di desa sering bertanya-tanya, dari mana datangnya semua kekayaan itu? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, ada pula bisik-bisik lain yang menyusul. Mereka bilang, di belakang rumahnya ada seekor babi putih besar. Bukan babi biasa, katanya. Itu jelmaan makhluk halus. Aku dengar, babi itu pakai kalung emas, makhluk pesugihan. Kabar itu semakin lama semakin menebal, tapi tak seorang pun berani memastikan. Sebab siapapun yang mencoba mencari tahu selalu mendadak sakit atau mendapat musibah aneh. Di suatu malam, seorang pemuda bernama Bima, tetangga sebelah, tak sengaja mendengar suara aneh dari balik pagar tinggi rumah Surya. Suara itu mirip dengkuran, tapi terlalu keras, terlalu berat, bukan seperti manusia biasa. Rasa penasarannya memuncak. Bima memberanikan diri mendekat, mengintip lewat celah kecil pagar yang rusak. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seekor babi putih raksasa, tubuhnya bersinar pucat oleh cahaya bulan. Di lehernya melingkar kalung emas besar dengan ukiran aneh, seperti huruf-huruf kuno yang tidak biasa. Hewan itu berjalan pelan di halaman belakang, matanya merah menyala, seakan tahu sedang diperhatikan. Bima terperanjat, mundur tersandung batu. Saat itu pula, babi putih itu menoleh dengan cepat ke arahnya. Tampaknya menusuk, membuat jantung Bima terasa berhenti. Namun sebelum ia sempat berlari, pintu belakang rumah Surya terbuka. Dari dalam muncul Surya sendiri, mengenakan kain hitam. Ia memegang sesuatu seperti dupa lalu berjalan mendekati babi putih itu. Dengan suara lirih, hampir tidak terdengar, ia berbisik pada hewan itu. Dan yang mengejutkan, babi putih itu mengganggu perlahan, seolah mengerti bahasa manusia. Bima berhasil lari pulang malam itu. Tetapi sejak kejadian itu, ia selalu merasa diawasi. Malam-malam berikutnya, ia sering mendengar suara aneh di sekitar rumahnya. Suara geraman berat, kadang disertai bau anyir yang menusuk. Dan di desanya, satu demi satu tetangga yang dulu lebih kaya dari Surya jatuh miskin mendadak. Ada yang usahanya bangkrut, ada pula yang tanahnya terpaksa dijual murah. Kebetulan sekali, semua jatuh ke tangan keluarga Surya.
Bima mulai yakin kekayaan keluarga itu bukanlah rezeki biasa. Ada sesuatu yang mengerikan di balik jimat kalung babi yang mereka pelihara. Sejak malam Bima melihat babi putih besar dengan kalung emas itu, desanya berubah perlahan. Keluarga Surya semakin makmur. Setiap usaha yang mereka sentuh menjadi sukses. Sawahnya panen melimpah. Kebunnya selalu subur meski di musim kering. Bahkan orang-orang di luar desa rela menitipkan uang dengan kepadanya. Namun, di balik itu ada hal lain yang tak disadari oleh orang banyak. Setiap 2 bulan sekali, desa selalu diguncang kabar duka. Ada saja warga yang mendadak meninggal. Kadang seorang petani tiba-tiba mati di sawah. Kadang seorang anak kecil terdesak tanpa sebab. Atau seorang pedagang tersambar petir di hari yang cerah. Dan anehnya, setiap korban yang meninggal, entah bagaimana, harta atau tanah mereka selalu berakhir di tangan keluarga Surya. Di malam berikutnya Bima kembali mendengar suara aneh dari balik pagar rumah Surya. Kali ini bukan geraman, tapi seperti suara orang menangis. Ia penasaran. Bima mendekat lagi. Lewat celah pagar, ia melihat Surya bersama istrinya. Mereka berdiri di halaman belakang, di hadapan babi putih itu. Hewan itu kini tampak lebih besar. Tubuhnya hampir sebesar kerbau. Kalung emas di lehernya berkilau, diterpa cahaya bulan. Surya menyalakan dupa, lalu berjongkok di babi itu. Guru, tumbal berikutnya siapa? Surya pelan, penuh ketakutan sekaligus kepatuhan. Babi putih itu menunduk. Dari kalung emas itu, cahaya merah samar keluar, membentuk bayangan wajah manusia. Suara berat menggema dari arah hewan itu. Esok giliran keluarga Darmo. Bima yang menguping tercekat. Darmo adalah tetangganya, seorang pria tua sederhana yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani. Ia sehat-sehat saja, tak terlihat sakit. Tapi suara gaib itu sudah menuliskan nasibnya. Surya menunduk dalam-dalam. Baik guru, kami taat, asal keluarga kami terus dijaga dan rezeki kami tidak terputus. Babi putih itu menggeram rendah, lalu perlahan hilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan bau amis yang menusuk. Beberapa hari berikutnya, kabar duka benar-benar datang. Pak Darmo ditemukan meninggal mendadak di sawah. Tak ada tanda-tanda sakit. Tak ada luka, tubuhnya terbaring kaku dengan wajah pucat. Matanya terbuka lebar menatap langit. Dan beberapa minggu setelahnya, tanah milik Pak Darmo resmi dijual murah kepada Surya. Sejak saat itu, Bima sudah yakin sepenuhnya. Kekayaan keluarga Surya berasal dari jimat kalung babi, seekor hewan gaib yang mereka pelihara sebagai jalan pesugihan. Tapi keyakinan itu justru membuat hidup Bima semakin tidak tenang. Malam-malam dipenuhi mimpi buruk. Ia sering melihat babi putih itu berdiri di depan rumahnya, menatapnya dengan mata merah menyala. Kadang ia terbangun dan menemukan bekas tapak hewan di tanah pekarangan rumahnya. Hingga suatu malam, ia mendengar bisikan diri dari balik jendela kamar. Giliranmu akan segera tiba. Bima tersentak, tubuhnya gemetar. Apakah ia akan jadi tumbal berikutnya? Sejak kejadian itu, malam-malam Bima dipenuhi rasa takut. Ia tak lagi berani tidur nyenyak. Setiap suara angin malam terdengar seperti langkah kaki. Setiap bayangan pohon bambu di luar jendela seperti wujud sosok yang sesungguhnya. Namun malam itu, semua menjadi nyata. Jam menunjukkan tengah malam. Dari arah rumah Surya terdengar suara gaduh. Suara gonggongan anjing disusul pekikan histeris seorang wanita. Bima langsung terbangun. Dadanya berdebar kencang. Ia memberanikan diri mengintip dari celah jendela rumahnya. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku.
Di halaman rumah Surya, seekor babi putih raksasa berdiri. Tubuhnya kini jauh lebih besar dari sebelumnya. Lebih besar dari sapi dewasa. Dengan mata merah menyala, dari mulutnya menetes darah segar. Kalung emas di lehernya bersinar terang membantulkan cahaya bulan. Di sampingnya, Surya dan istrinya berlutut, wajah mereka penuh ketakutan. "Guru, ampunilah kami." Surya bergetar. Babi itu menggeram, lalu suara berat menggema dari dalam tubuhnya. "Kalian sudah menikmati kekayaan, sudah berkuasa di desa ini, tapi kalian lupa, tumbal berikutnya harus darah keluarga sendiri." Istrinya menjerit, "Tidak, jangan anak kami, Guru. Jangan anak kami." Namun, bayangan merah dari kalung itu keluar, melayang, lalu menunjuk arah rumah Bima. Bima mundur, wajahnya pucat pasi. Ia sadar, giliran tumbal kali ini bukan anak Surya, tapi dirinya. Tubuhnya gemetar, kakinya seakan tak bisa bergerak. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk keras. Suara berat memanggil dari luar, "Bim, buka, waktumu sudah tiba." Bima berlari ke kamar neneknya, mengguncang tubuh renta tua itu. "Nek, bangun, kita harus pergi sekarang." Namun, saat mereka hendak keluar lewat pintu belakang, jalan sudah dipenuhi jejak tapak babi yang besar oleh darah. Suara dengusan berat terdengar semakin dekat. Di luar, warga yang mendengar keributan mulai berdatangan. Beberapa membawa obor dan senter. Tapi anehnya, begitu mereka melihat wujud babi putih itu, tubuh mereka kaku. Dan lampu obor serta senter itu mati begitu saja. Mereka justru ikut berlutut di tanah, seakan terhipnotis. Bima dan neneknya terjebak. Babi putih itu melangkah ke arah mereka. Tanah bergetar setiap kali kukunya menapak. Matanya yang merah menyala menatap lurus ke arah Bima. Dari kalung emasnya terdengar lagi suara gaib itu, "Darahmu milikku." Namun tiba-tiba nenek Bima berdiri tegak, menggenggam tasbih tua yang selalu ia bawa. Dengan suara lantang ia membaca doa berulang-ulang, semakin keras, dan semakin kuat. Babi putih itu meraung keras, tubuhnya berasap seakan terbakar doa yang dibacakan. Suara gaib dari kalungnya menjerit marah, "Berhenti, kau melanggar perjanjian." Surya dan istrinya menangis meraung, memohon agar makhluk itu berhenti, tapi semuanya sudah terlambat. Tubuh babi putih itu meledak dalam semburan darah hitam pekat. Kalung emasnya pecah, menyebarkan pecahan cahaya merah yang lenyap di udara. Setelah semua kejadian itu, halaman rumah Surya berlumuran darah. Tapi tak ada lagi jejak babi putih itu. Yang tersisa hanyalah keluarga Surya yang lunglai. Sementara Bima dan neneknya selamat. Namun mereka tahu, sejak malam itu, bayangan jimat kalung babi tak pernah benar-benar hilang. Kadang, ketika malam sunyi, Bima masih mendengar suara geraman samar dari kejauhan. Seakan babi putih itu masih menunggu, menagih sesuatu yang belum tuntas.